yang berbeda sama sekali. Apakah gambaran utopis ini akan bisa disampaikan kepada publik? Akan seperti apa? Mengingat sudah ada badai yang menyebar kemana-mana ini. Kalau badai menyebar kemana-mana itu cuma kan ke hanya Pak Nazarudin saja, jadi tidak kemana-mana. Cuma terlalu panjang ya. Kayak misalnya juga di media juga kami ingat, kami tidak pernah menyalahkan media. Hanya saja kan ketika dari omongan Nazarudin itu diulang-ulang terus begitu, itu kita terganggu juga gitu ya. Sekarang, ibaratnya kan sudah dibunuh sekali, dibunuh 2 kali, dibunuh berkali-kali gitu. Tetapi kita tidak bisa memeriksa informasi dari Nazarudin itu bisa dipertanggungjawabkan benar sepenuhnya, tidak benar, bohong, itu susah sekali. Saya coba berpikir, dia pernah menghadap kepada Ketua Dewan Pembina, M. Nazarudin. Itu Anda bisa yang lalu Pak Nazarudin mengatakan bahwa beliau ke Cikeas pada saat itu nggak ada beliau gitu loh, Pak Nazarudinnya gitu. Dan kemudian juga sehari waktu mengatakan tanggal 24 kawan-kawan saya akan bongkar semuanya ya, hadir. Jadi banyak wartawan diundang semuanya. Tahu-tahunya tanggal 23 berarti sehari sebelumnya beliau pergi ke Singapura. Nah, jadi seri ketidakbenaran atau tidak sinkronnya, tidak konsistennya ya dari Pak Nazarudin itu mengganggu juga gitu. Nah, sekarang beliau mengatakan ini, mengatakan itu sayang sekali kalau hanya berujung kepada konsumsi berita, hanya untuk menjadi breaking news ataupun menjadi headline di koran atau menjadi cover begitu. Akan lebih bagus lagi seperti saya katakan tadi, ini berujung kepada proses penuntasan secara hukum. Artinya ada pemberkasan, pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan dan sebagainya dan seterusnya, itu bisa dibersihkan, itu satu. Dan kemudian ini juga sebenarnya bukan hanya Partai Demokrat yang disebut, ada PDI Perjuangan juga kadernya disebut. Bahwa persoalan yang ada sekarang ini tidak kita lihat peristiwa politik atau hukum yang ada di Partai Demokrat saja, tetapi juga berlaku di partai-partai lain. Dan ya, sudah mengerti. Mungkin ini bisa menjadi semacam blessing in disguise gitu ya untuk momentum perubahan begitu. Mas, setiap ada krisis itu momentum. Karena begini, krisis sudah begitu kritikal sekarang ini. Sebab kalau tidak ada tindakan yang juga lebih tegas dari misalnya dari Partai Demokrat pimpinannya misalnya Pak SBY yang sudah memerintahkan semua aparat Indonesia untuk mengejar dan nggak ketemu, padahal TV dan ada media lain bisa ngomong dengan baik dengan mereka, ini apa yang terjadi, negara apa yang sebetulnya, ya kan? Itu pertama. Yang kedua, menurut saya Demokrat harus mengambil momentum krisis ini sebagai momentum untuk tadi itu dengan partai-partai lain sepakat, ayo sekarang kita sepakat bikin aturan yang lebih jelas, yang lebih adil, bagaimana kita bertanding, terutama masalah keuangan. Ya. Dan ini sudah banyak sekali di dalam masyarakat berkembang pikiran seperti itu. Tinggal kemudian merumuskan dan disetujui, dan kemudian tentu ada sanksi-sanksi yang tegas apabila siapapun yang melanggar diberikan sanksi yang tegas. Itu saya kira lebih baik daripada kita terus ngomong-ngomong bareng-bareng yang rumit di sini, tapi tidak ada apa sih yang bisa untuk jaringan depan untuk menata kehidupan politik ini. Ya, begitu. Yang terakhir, Bung Ramadan. Ya. Tidak menutup kemungkinan M. Nazarudin juga akan melakukan serupa. Dia telepon, dia ngomong bahkan mungkin lebih detail, lebih seru lagi ceritanya. Apa yang akan Anda lakukan kira-kira dengan situasi itu? Ya sama saja, kita menyayangkan, kita tetap mengimbau Bung Nazarudin menyerahkan diri, sampaikan semua barang bukti itu kepada penegak hukum di situ. Dan mari kita harus tetap percaya, ya optimistis bahwa KPK itu masih lembaga yang sangat bisa dipercaya begitu. Jadi jangan ada kekhawatiran dari Bung Nazarudin. Dan seperti kita ketahui ada LPSK dan kemudian juga media massa mencermati, mengawasi begitu ya proses hukum itu sehingga bisa berlangsung transparan, akuntabel, itu terjadi. Jadi jangan ada kekhawatiran dari Bung Nazarudin. Kita ingin masalah ini bisa selesai dan bisa memberikan pelajaran yang penting bagi kita semua. Kalau Demokrat jelas kita memetik pelajaran. Dan juga bagi bangsa ini juga harus ada pelajaran yang bisa kita petik, tadi sudah disampaikan. Kita tunggu 2 hari atau 3 hari dari sekarang ketika Partai Demokrat mengadakan Rakornas. Apakah akan ada perubahan drastis, revolusioner yang akan bisa memperlihatkan pada publik perubahan yang dan untuk memperbaiki kehidupan berpolitik yang lebih beradab, begitu. Terima kasih Pak Kris, terima kasih Bung Ramadan. Terima kasih. Apa kabar Indonesia kembali sesaat lagi.